Kita lanjutkan pada malam hari ini ya, sedikit saja. Alhamdulillah ya, yang hadir di sini sudah 17. Allah karim, banyak, semakin banyak. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, yang berhalangan hadir juga insya Allah dibukakan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'allahu ta'ala bihi wa ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sampai kita ke halaman 21 yang di belakang ada Arabnya. Untuk terjemahannya halaman 32, Babut Tayammum. Babut Tayammum. Ada But Tayammum. Untuk Arabnya 20, terjemahannya 32. Waqala mu'allif rahimahullah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali nafa'allahu fi darain amin. Fa inna ajasta an istimalil ma'i li faqdihi ba'da talab. Apabila kalian itu ajasta, lemah, tidak bisa, an istimalil ma', tidak bisa menggunakan air, li faqdihi ba'da talab, setelah benar-benar menemukan air, tapi pada saat itu tidak bisa menggunakan air. Ada beberapa sebab, au li'udrin min maradi, karena adanya udzur yaitu sakit, au limani min wusul ilaihi min sabu'in au hadasin, atau karena halangan limani minal wusul, tidak tidak sampai ke tempat sumber air, disebabkan ilaihi minas sabu'in, karena ada sebab terhalangnya menuju tempat tersebut karena binatang buas, au habasin, atau dalam tertawan, dalam keadaan ditahan tertawan, au kana al-ma' lihajatin tahtaju ilaihi li'atshika au atshi rafiqika, atau tidak bisa menggunakan air karena air itu hanya untuk berhajat, hajatnya li'atshika, tahtaju ilaihi li'atshika, untuk menghilangkan haus, au li'atshi rafiqika, atau menghilangkan haus teman-teman kita. Nah, jadi air itu sebenarnya tidak boleh digunakan karena untuk minum, dan itu diperbolehkan di dalam beradab mengambil tayammum. Jadi harus dipenuhi dulu adab-adabnya, ya, penuhi dulu adab-adabnya, faktor-faktor pendukung yang syar'i, ya, yang syar'inya, karena nanti akan mendapatkan hukum, ya, hukum tayammum itu sah atau tidak. Jadi kalaupun ada air kemudian hanya karena malas mencari air, itu tidak dibenarkan. Jadi di sini sudah kita baca, ya, mudah-mudahan inilah adab-adab tayammum. Ya, setelah air itu dipergunakan untuk minum, hanya untuk minum saja, itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya untuk minum saja, cukup untuk minum, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Au kana malakan li ghairika, atau air itu milik orang, nggak tahu itu milik siapa. Nah, jadi air itu sudah ada pemiliknya, tapi pemiliknya tidak ada. Nah, kita jangan mengambil air itu. Itu termasuknya nanti bab ghasab. Ghasab itu mengambil, meminjam, yaitu hak orang lain atau barang, tetapi tidak izin, nanti kita kembalikan. Nah, kita kembalikan. Misal seperti sandal, ya, sandal itu punya orang siapa, tidak tahu, terus kita meminjam sandal itu hanya untuk lihajat, untuk hajat kita sebentar saja, sesaat, terus kita kembalikan, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, itu masuknya bab ghasab. Tapi kalau menjadi hak milik, itu namanya mencuri. Nah, ada babnya tersendiri nanti. Iya, sampai di situ sedikit meluas. Au kana malakan li ghairika,
air itu milik orang lain itu tidak boleh, mendingan kita tayamum. Nah, karena itu ghasab hitungannya atau mencuri. Walam yabi' ila bikatri min thamanil matal. Jadi walam yabi' air itu kita nggak sanggup, bahwasanya ada tapi air itu beli. Nah, air itu beli bikatri min thamanil matal. Harganya pun kasir, harganya pun tinggi, banyak. Nah, jadi kalau kita buat beli air aja untuk kedepannya sudah habis. Jadi mending ini disunahkan memakai adat tayamum seperti itu. Jadi apabila air itu dijual kemudian harganya tinggi, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Au kanat bika jarahatun aw mardun takhafu minhu ala nafsi. Nah, ataupun ketika kalian di dalam keadaan jarahah, luka, luka di perban, ada luka dan sebagainya, atau sakit, demam dan sebagainya. Kalau kena air demam bisa tinggi ya, dan sebagainya. Takhafu minhu ala nafsi, yang sebenarnya itu kalau kita mendekati air dan karena sabab itulah kita takut yang namanya penyakit dan jarah tadi, luka tadi akan menjadi tambah parah, maka disunahkan bertayamum. Fasbir, sabar, kata beliau, memang seperti itu, harus sabar hatta yadkhulu waqtul fardhah, sampai sembuh ntar baru ngambil wudu. Nah, gitu. Nggak apa-apa, karena semua adab-adab bertayamumnya sudah masuk ya, sabab-sababnya kenapa bertayamum sudah memenuhi syarat syar'i, jadi tidak diperkenankan selain adab-adab syar'i yang tadi itu kita bertayamum seperti itu. Kemudian summaksud sa'idan thayyiban alaihi turab khalisan tahirul layyin. Kemudian uksud itu maksudkan diri kamu atau cari, kumpulin itu yang namanya turab thayyiban, yaitu pasir yang amat sangat lembut, bisa dibilang debu ya, yang suci, khalisan bersih, tahiran yang suci, yang sekiranya tidak ada najisnya. Di sini tidak ada najisnya ya, pasir yang lembut, layyin dan lembut. Nah, lembut diusahakan lembut. Fadrib alaihi bikafik. Nah, kemudian letakkan kafuk itu telapak tangan di atas yang tadi, yaitu pasir lembut atau debu tadi. Nah, langsung saya contohkan ya, kita buka dulu. Ini tangannya harus sampai mirfaq, sampai ke siku ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi itu dalil wudu, di bawahnya dalil wudu, surat Al-Maidah ayat 6, di bawahnya ada dalil tayamum. Ya, nanti Bapak dalil wudu bisa melihat, dan itulah yang diwajibkan saja, anggota badan yang dicantumkan di dalam Al-Quran, dan itu termasuk yang wajib, yang harus. Nah, sekarang kita ke bab tayamum. Fadrib bikafika, misalkan di depan kita ada debu tanah, kita letakkan di atas debu tersebut yang lembut, dhaman baina asabik, sampai benar-benar menempel ke kaf tadi itu, dan di antara asabiknya, antara jari-jarinya. Wa nawa istibahati fardhu shalah, nawaitu antayam nama ya istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala gitu. Nah, udah selesai, baru sunnahnya dikedupkan. Nah, supaya kalau misalkan ada batu-batu yang bisa melukai wajah kita itu bisa jatuh nanti ya, dikeduk seperti ini 3 kali, supaya misal ada batu yang menempel atau kerikil yang menempel di kaf kita, di telapak tangan kita atau di sela-sela jari kita, itu bisa jatuh. Jadi hanya
debu atau tanah yang halus yang menempel di telapak tangan. Nah, kemudian berniat istibahati fardhu shalah, ya, nawaitu an tayammama istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian wamsah bihima wajhika kullu marratan wahidatan wala tatakallafu isalul al-ghabaru ila manabati syar. Nah, jadi wamsah itu mengusap. Nah, diusapkan bihima wajh, kedua tangan yang tadi itu ke wajah, marratan wahidatan, satu kali aja, satu kali. Tayamum berbeda dengan wudu. Kalau tayamum hanya satu kali, anggotanya muka dan kedua tangan saja, tidak pakai telinga, tidak pakai rambut, tidak pakai kaki. Tayamum itu hanya wajah dengan kedua tangan. Wahidatan, marratan wahidatan, sekali aja. Nah, bagaimana prakteknya? Wala tatakallafu isalul ghawarati ila al-manabati syar. Enggak usah maksain nyampe ke tempat tumbuhnya rambut-rambut. Ya, misalnya yang punya jenggot atau bewok, ya, lebih tebal daripada janggut, berewok yang menyambung sampai cambang, kemudian memaksakan debunya harus masuk, itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan kalau memasukkan itu di bak wudu dengan air. Kalau pakai debu, wajahnya. Bagaimana nanti? Khafun au kasaf, yang lembut atau yang tebal. Jadi tidak harus memaksakan masuk debunya ke rambut-rambut yang tebal atau yang tipis. Nah, gitu. Yang tipis atau yang tebal. Tumaiza fatimuk. Nah, ini kan selesai sudah. Bagaimana prakteknya? Nah, jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, telapak tangan ini dibagi menjadi dua. Saya dapat dari guru saya ada tiga, ya, namanya Syekhuna Muhammad Tijani Jauhari, kemudian Muhammad Idris Jauhari, dan juga Muhammad Maksud Jauhari. Nah, beliau mengajarkan kami dua metode. Nanti saya ajarkan satu dulu. Yang pertama dibagi dua. Yang satu jari, ya, telapak tangan itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah ruas-ruas jari ini ke atas, ini bagian pertama. Yang satu lagi bagian kedua di telapak tangan ke bawah, di sini telapak tangan di sini. Nah, jadi ketika mengambil, ya, dikedukan 3 kali, ini sudah siap untuk bersuci kita. Kemudian niat, ya, nawaitu antaya mama sebagai salat lillahi ta'ala. Di antara dua yang tadi, jari dengan telapak tangan, yang ruas jari tempelkan di dahi, di ujung dahi, ya, dekat rambut sini satu. Nah, jadi yang telapak tangan jangan sampai mengenai daerah wajah yang lainnya. Telapak yang pertama sela-sela jari dulu, kemudian ditarik ke bawah, baru tempelkan. Tempelkan ini, baru ibu jari ke hidung, lalu ke mata. Nah, satu kali saja seperti itu. Nah, jadi ambil sekali lagi, ya, satu kali saja ambil, dikedukan, kemudian niat, tempelkan, bismillahirrahmanirrahim, satu, tarik ke bawah, dua, ini ke mata, selesai. Nah, itu satu cara sekali usap. Jadi tidak ada yang double usap. Nah, double usap tidak ada. Nah, kemudian untuk metode yang kedua di wajah. Itu metode yang pertama di wajah. Itu dengan dua tangan sekaligus. Ambil lagi debunya, kedukan. Jadi yang pertama sunnah tangan kanan, ya. Ini wajah juga dibagi dua, ya. Ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, yang kiri diusap pakai yang kanan, yang kanan diusap pakai yang kiri. Bagaimana cara mengusapnya? Seperti ini, Pak. Sama rumusnya, pakai ruas jari, tempelkan di dahi, ya, bagi dua ke bawah, dua gini, ya, ini. Nah, satu. Kemudian ini jangan sampai lepas. Ya, di sini satu lagi, satu, dua. Nah, gitu. Jadi sekali usap semua. Nah, itu metode
saya dapatkan dari beliau almarhum. Nah, kemudian sudah wajah satu kali marratan wahidatan, metodenya tadi yang seperti itu boleh dipilih. Yang pertama langsung 2 tangan boleh, yang 1 tangan juga boleh, ya kanan kiri boleh. Nah, kemudian ambil lagi debunya, ya saya baca lagi itu manzah Fatimah selesai sudah. Yang wajah wadrib dorbatan tsaniyatan mufarraqan baina asabi. Kemudian ambil yang kedua, debu yang kedua, ya kemudian dikedukan sunnah 3 kali. Wamsah bihi ma yadaika ma'amir pakai. Di apa namanya, di wamsah, diusapkan, ya diusapkan, dibasuhkan ke kedua tangan sampai ke siku. Hati-hati sampai ke siku. Wudhu pun seperti itu, sampai ke siku. Nah, bagaimana caranya? Sama metodenya, dibagi 2. Yang pertama ruas jari ke depan atas, kemudian telapak tangan ke bawah. Ya, ini 1, 2. Ya, sunnah yang kanan dulu, yang kanan. Nah, yang kanan, jadi tangan ini sebenarnya pun dibagi menjadi 2. Ada yang bagian atas, ya di sini, dan ada yang bagian bawah. Ya, bawah di sini, bawah. Nah, bawah ini. Jadi ada bagian atas ini dan ada bagian bawah. Nah, untuk bagian yang atas, jari dengan jari itu disamakan, sama seperti wudhu, menyela-nyela seperti ini. Nah, jadi jari bertemu dengan jari. Nah, jari bertemu dengan jari, tarik ke bawah sampai mirfaq, sampai ke siku. Tapi tidak boleh terkena kaf, tidak boleh terkena kaf itu telapak tangan. Nah, telapak tangan nanti bagian yang kedua dibalik, baru pakai yang ini. Nah, selesai dia. Dan kaf itu untuk membasuh yang di bawahnya sampai selesai. Jadi saya ulangi 1, ya, kemudian dibalik dia 2, 3, sampai jempol ketemu jempol. Ya, selesai. Gitu, Pak. Nah, kemudian yang satu lagi yang kiri 1 sampai mirfaq, ya, kemudian dibalik, ya balik. Nah, selesai dia. Selesai. Jempol ketemu ibu jari ketemu ibu jari. Jadi 1 ke atas, turun ke bawah lagi. Ya, selesai. Alhamdulillah. Wamsah bima yadaika ma'amir pakai. Kemudian dibasuhkan sampai ke siku. Fa in lam tastau'abahuma, ya, fadrib darbatan ukhra ila an tastau'abahuma. Kalaupun nggak ada yang keusap, ulang lagi. Belum yakin nih, kayaknya belum keusap nih, ulang lagi, ambil tanahnya, ulang lagi nih, kayaknya susah nih, tadi kayak begini berantakan nih, gimana gitu. Nah, terus gini, ini gimana lah maksudnya, kok begini, aduh kok begini tadi. Nah, kayak mau apa begini, yang mana, itu 2, 3, baru sini, iya, tayamum. Ya, alhamdulillah. Itu dia. Tumamsah ihda kafaika bil ukhra wamsah ma baina asabi'aka bitahlil. Nah, tadi kita sudah tahlilnya dari ini. Alhamdulillah. Wasul bihi fardhan wahidatan, bahwasanya wasalla bihi fardhan wahidatan, diwajibkan hanya 1 kali sholat fardu dipakainya tayamum. Nah, tayamum itu cuma 1 kali sholat fardu. Wa masyita minan nawafil. Walaupun untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, masyita itu tidak ada batasannya, terserah. Jadi sebelum batal itu diperkenankan untuk melaksanakan yang sunnah, tidak ada batasannya. Nah, untuk membaca Quran pun sunnah, tidak apa-apa, la ba'sabi. Nah, nggak apa-apa. Fa in aradta fardhan tsaniyan, kalau mau ke sholat fardu yang kedua masih nggak ada air, ya, fasta'nif lahu tayammuman akhar, dan ambillah tayamum yang berikutnya untuk sholat fardu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang
saya dapatkan, ya semoga bermanfaat. Ya bisa dipraktekkan, misal tidak ada air dan ada uzur untuk ke tempat sumber air, tadi, atau beli air yang begitu banyak, atau hanya punya air minum untuk diminum, itu jadi tidak diperkenankan untuk berhajah dengan air yang kita punya, tapi kita melupakan adab-adab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Pak Didi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Luar biasa nih prakteknya nih, sampai jempolnya aja sampai ke hidung, sampai ke mata. Biasanya tidak sampai seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya untuk menanyakan apa yang telah disampaikan oleh tentang tayamum. Ini ada di chat Ustaz, silakan langsung baca tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk wanita sama. Pak. Bapak Ibu nanti kalau punya anak ya, istri ini pasti ada minta tayamum, semuanya sama, prakteknya sama kayak tadi, tidak kurang tidak lebih, sampai mirfaq, tidak ada penawaran. Jadi tidak ada penawaran yang hanya diusapnya di atasnya saja gini selesai, enggak. Kalau saya dapat diijazahkan sampai mirfaq, di ayatnya pun sampai mirfaq. Gitu. Yang lainnya silakan. Siapa nih tangannya ngacungnya, siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, silakan Pak John. Pak John dulu, silakan Pak John. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, kalau kita lagi dalam perjalanan, tubuhnya itu ambilnya itu yang di atas atau yang di mana dia? Jadi kalau misalkan kita dalam perjalanan, misal di dalam kereta, yang jelas pertama kali kita harus menjaga wudhu dulu. Ambil air wudhu sebelum naik kereta, kita sudah menjaga wudhu. Nanti permasalahan itu batal di dalam kereta, itu boleh kita ambil tayamum. Debunya yang diistilahkannya itu debunya. Jadi debunya itu harus halus, harus suci bersih. Di mana debunya itu harus ada di atas. Di atas. Kalaupun kita sudah berusaha untuk nyari debunya, kan itu tidak ada debu sekarang, AC semua. Jadi ambil saja yang di atas. Insya Allah ada debunya, kita yakin, langsung saja tempelkan di atas atau di kaca bagian atas. Saya biasanya kalau naik kereta dari Jakarta waktu dulu sama teman-teman itu diajarkan, sempat ada pertanyaan seperti itu, ambil saja kaca di bagian atas, tempelkan saja, itu debunya hitam Pak. Debunya hitam banget. Itu insya Allah kagak ada yang megang itu. Akhirnya ya kita juga keduk-keduk gini, diketuk-keduk juga nggak bakalan lepas, nempel. Udah, bismillah, sehat. Udah, selesai, kita sholat gitu Pak. Jadi kalau bisa debu yang ada di bagian atas, kalaupun itu uzur karena sabab makan atau tempat, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Andi, silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau seandainya misal di dalam perjalanan seperti Pak John tadi, cuma ini ada waktu ya, waktunya sangat terbatas. Artinya misal mau memasuki maghrib lah, setengah jam lagi. Sementara mencari tempat untuk sholat tidak ada. Terus apa itu diperkenankan untuk tayamum gitu? Mungkin kira-kira itu Pak Ustadz. Iya, jadi yang dipermasalahkan adalah tempat untuk sholat ya Pak. Kemudian wudhunya pun memang tidak ada tempat sholat. Wudhunya tidak ada. Ya, misal di luar negeri misalnya, kita udah tahu nih waktu maghrib nih. Ya sudah,
Jadi yang jelas kita sudah berikhtiar, ya, kita ikhtiar. Sebenarnya sholat itu tidak ada tawaran, Pak. Ya, tidak ada tawaran untuk meninggalkan. Jadi kita cari airnya harus sampai dapat. Adapun faktor udzur syar'inya, kalau sudah terpenuhi yang tadi itu, ada beberapa sebab untuk kita mengambil tayamum, kita tayamum. Nah, sholatnya kalau tidak ada tempat, bisa kita duduk, bisa kita berbaring tidur, nah gitu kan bisa. Iya, bisa berbaring tidur. Misal lagi di bis yang mungkin yang ada tempat tidurnya, atau pesawat yang ada tempat tidurnya, tidak ada tempat duduknya, seperti apa, ya sudah sholat bagaimana posisi kita pada saat itu gitu Pak. Nah, disempatkan gitu. Jadi tidak ada tawaran, ya. Jadi tidak ada tawaran, soalnya sholat itu memang wajib. Kalaupun ditinggal, ya bagaimana cara membayarnya, ya. Tidak ada. Dari dulu saya mencari bagaimana cara membayar kalau misalkan sholat itu ditinggalkan. Nah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatut tahajud. Nah, jadi sebenarnya ibadah itu ada tingkatannya. Nah, kalau saya dulu pernah bermuajahah ketemu sama guru-guru kita, ada makom-makom seperti ibadah yang seperti kayak haji, itu makomnya tertinggi karena di situ ada sholat, zakat, puasa, kemudian ada infak fisabilillah, al-jihadu fisabilillah. Dan kalau sholat, afdhalus sholati ba'dal fardhah as-sholatu tahajud. Jadi setelah sholat fardhah di bawahnya ada sholat tahajud. Tapi wallahu alam, nggak ada keterangan yang bahwasanya bisa menggantikan sholat tahajud itu benar-benar untuk menggantikan. Tapi di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk memeriksa amalan hambaku, ya, tentang sholat fardu, apakah sudah lengkap. Jadi Allah Maha mengetahui sebenarnya, tapi malaikat yang suruh meriksa. Kalaupun kurang, ya, fa'akmil, dilengkapin. Nah, dilengkapin dengan yang sunnahnya katanya. Nah, sunnahnya itu apa? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan di situ, tapi merujuk ke hadis tadi, sholat yang bisa mengganti adalah sholat tahajud. Nah, sholat fardu yang tadi di bawahnya itu ada maqam sholat tahajud. Jadi ya wallahu a'lam, itu mungkin bisa menjadi bisa menjadi semangat kita kalaupun sholat kita masih ada yang bisa dikatakan lalai. Ini pun buat saya pribadi juga. Nah, kemudian tidak sampai di situ, afdhalus shaumi ba'da Ramadan, shaum Muharram. Nah, jadi afdhalus shaum ba'da Ramadan, afdhalus shaum, jadi afdolnya puasa itu setelah Ramadan. Nah, jadi puasa itu ada yang tinggi juga ternyata, yaitu puasa Ramadan ternyata, karena itu wajib hukumnya. Wa ba'da shaum Ramadan syahrullah Muharram. Nah, syahrullah al-Muharram. Jadi ada puasa Muharram yang di bawahnya. Nah, gitu. Jadi ada makom-makomnya seperti itu, Pak. Jadi kalaupun digantikan, itu yang akan diperiksa duluan. Yang akan diperiksa duluan tuh itu. Yang wajibnya nggak ada yang bolong, tahajudnya tadi di level yang kedua. Ramadannya kelewat, puasa Muharramnya gimana di syahrul Muharram, nah, gitu Pak. Atau nanti yang di puasa Senin Kemisnya atau dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia yang saya dapatkan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Zuri, Pak Ustadz, di dalam chat itu ada. Oh iya. Silahkan. Bisa langsung Pak Didi? Oh, bisa langsung, silakan ya, Pak langsung Didi. aja, langsung. Ya. Boleh. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau kita sedang qashar perjalanan, apakah kita perlu tayamum 2 kali atau sekali? Kan kita zuhur asar 2 sholat fardu,
Apakah time-nya sekali atau 2 kali. Kemudian yang kedua ada tadi, mohon maaf Ustadz, saya menanggapi dari Ustadz tadi mengatakan kalau kita ada kekurangan sholat kemudian semacam ditambahnya dengan sholat tahajud. Saya pernah mendengar bahwa sebenarnya kurang itu bukan berarti kita tidak sholat zuhur atau asar kemudian dan tahajud, tetapi adalah kira kita kurang khusyuk atau apa, kemudian untuk menyempurnakan sholat yang kita mungkin kurang khusyuk atau kurang apa, bacaannya digantinya dengan atau sebagai penambahnya dengan tahajud dan sebagainya. Karena saya pernah mendengar kalau kita tidak sholat 1 rakaat saja atau 1 waktu saja, ada kesengajaan, nama kita sudah tercantum di pitun rakaatnya. Menurut saya tidak bisa sholat fardu kita ini diganti dengan sholat-sholat yang lain. Demikian pula dengan puasa. Puasa itu tidak bisa kita tidak puasa di Ramadan, kemudian kita ganti, karena saya juga pernah mendengar bahwa 1 kali kita tidak puasa Ramadan itu tidak akan bisa tergantikan dengan puasa sekian tahun sekalipun. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Untuk pertanyaannya dan penjelasan tambahannya memang seperti itu. Sebenarnya tidak bisa ditambah, tidak bisa digantikan. Untuk kita yang ingin bertaubat dan untuk menambah kedekatan kita, nggak selamanya manusia itu luput dari kesalahan. Al-insanu makhluk khata'un nisyan. Semua tempatnya salah ada di manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih waktu buat kita itu menyesali perbuatan yang kemarin. Nah, jadi ada makomnya seperti itu. Jadi yang pertama memang tidak bisa digantikan, namanya puasa Ramadan dan sholat fardu tidak bisa dikobo dengan 1 waktu apa segala macam. Itu belum pernah dapat. Saya juga pun bertanya ke yang lainnya, ya, ke teman-teman kita semua, ada enggak yang sebenarnya bisa digantikan. Kalaupun kita luput mengerjakan yang fardu, ada ibadah yang dapat menggantikan keluputan itu atau hilangnya sholat fardu itu, ternyata memang tidak ada mafhum, tidak ada khilaf, sudah memang tidak bisa tergantikan. Tapi untuk menambah takorubnya, penjelasan itu tidak sampai di situ. Jadi masih ada makom-makom ibadah-ibadah yang mendekati kepada fardunya. Jadi kalau mau mendekati, ya waktu tadi itu. Kalau fardunya nauzubillah summa nauzubillah tertinggal, ya sholat malam coba. Beratnya memang seperti itu. Beratnya sebenarnya. Kalau dibukakan hikmahnya, ya kita dibukakan kulitnya dibukakan, dilihatin isinya, ya. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kan gitu. Malam yang sangat berat, dia bangun malam-malam. Kenapa kok sudah tahu makom yang kedua tahajud itu beratnya kayak gitu, apalagi yang fardunya tadi. Gitu. Itu untuk mendekatkan kita biar takorub, supaya ingat terus. Ingat supaya apa? Supaya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama kayak puasa juga. Puasa Ramadan ya diganti fa'iddatun min ayamin ukhar, diganti ame ini hari yang lain, kan gitu. Kalaupun nggak suka, maaf, ataupun tidak sempat ada uzur syar'i ya Pak. Nah, karena adab-adabnya semua uzur syar'i. Yang tadi adab tayamum karena ada uzur syar'i dulu, bukan adab dari muncul dari diri kita disengaja. Itu enggak boleh. Kayak misal saya mau safar, tadi kata Bapak, saya mau safar nih, besok kita udah bilang ke tetangga, Pak saya besok mau safar, jadi besok saya kagak puasa. kagak bisa. Puasa dulu, sahur dulu, nanti di perjalanan tidak kuat, ya itulah safar, baru uzur syar'inya tersampaikan.
Jadi nggak boleh saya besok mau pulang kampung nih Pak, jadi saya besok nggak puasa. Nggak kayak gitu. Itu belum uzur syar'i, belum masuk. Kalau besoknya udah sahur, kemudian di pertengahan jalan nggak kuat, karena mungkin macet dan lain sebagainya, boleh uzur syar'inya, adabnya diterapkan. Nah, seperti itu Pak. Nah, untuk yang kosornya, di pertengahan jalan, wah mau sholat kosor, bagaimana tayamumnya? Tayamum Pak, karena itu 2 sholat. Iya, karena itu 2 sholat. Satu tayamum untuk zuhur, kemudian warahmatullah, kemudian kita ambil lagi, baru bertayamum lagi. Karena 2 sholat dikosor. Iya, itu Pak. Memang seperti itu adabnya, nggak boleh ditawar. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Silakan Bu Santi. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ya. mau tanya Ustadz, mungkin minta arahannya baiknya bagaimana. Ini misalnya Ustadz, kita pulang kerja lah, misalnya bawa kendaraan sendiri. Nah, kondisi sekarang kan mau mampir-mampir agak takut dan ragu-ragu. Terus waktu sholat misalnya di perjalanan sudah ada, kita perkirakan mungkin di rumah kayaknya masih bisa nih waktu maghrib masih ada. Akhirnya kita telatnya sholat. Atau kadang-kadang kalau macet malah akhirnya dijama. Itu gimana baiknya Ustaz? Jadi kita lihat disiplin ilmunya dulu ya Bu. Jadi kalau misalkan itu rutinitas setiap hari diartikan bukan safar. Itu rutinitas setiap hari diartikan bukan safar. Tapi kalau safar itu boleh. Boleh. Misalkan Ibu safar mau pergi ke Surabaya 1 waktu saja atau 2 hari, di situ baru qashar sholat. Boleh. Tapi kalau kerja setiap hari, mohon maaf, yang kerjanya di Manggala kemudian ke Bogor, tiap hari mau dikosor maghribnya sama Isya, itu kagak bisa. Mohon maaf ini Ibu ya, itu nggak bisa. Jadi mendingan berhenti dulu cari maghrib, karena itu rutinitas, bukan safar. Wallahu a'lam. Kan begini Ustadz, kadang-kadang kan kita nggak bisa memperkirakan ya, kalau nggak macet, nah kita maghrib udah sampai rumah gitu. Tapi karena macet, enggak, itu baiknya gimana Ustadz? Apa kita tunggu dulu maghrib di tempat, misalnya di full bis misalnya, baiknya gimana? Iya, jadi baiknya adalah jaga sholatnya sesuai dengan kemampuan Ibu. Nah, jaga sholatnya sesuai dengan kemampuan Ibu. Jadi kalau misalkan ada waktu berjamaah, maghribnya jamaah, afdol. Tapi kalau nggak bisa, harusnya kita cari maghribnya, maghrib di jalan, berhenti nanti di jalan. Gitu. Jadi jangan sampai menyulitkan kita. Yang jelas, as-sholatu ala waktiha afdal. Sholat di awal waktu itu lebih baik. Iya, lebih baik. Ayu amalin ahabba ilallah. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, ayu amalin afdal ilallah ahabba ilallah. Amalan apa yang paling dicintai ya Rasul? Ditanya seperti itu. Ini yang bertanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabba ilallah. Amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Terus summa ayun, summa qala ayun, terus apaan lagi ya Rasul? Terus dijawab sama Rasul, birrul walidain, hormatin kedua orang tua. Terus summa qala ayun, apaan lagi ya Rasul? Beliau berkata, apaan lagi ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah bilang jihad fi sabilillah. Nah, jadi kalau misalkan mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan. Sholatu ala waktiha, birrul walidain, wal jihadu fi sabilillah. Gitu. Jadi
dijaga sesuai dengan kemampuan ibu. Kalau nggak ketinggalan bis, sholat dulu gitu. Jadi jangan nungguin bisnya nunggu, masih azan, diam aja di bis. Padahal supir-supir sekarang di Manggala, alhamdulillah, sholat dulu baru pulang. Ya pas asar gitu. Kalau naik bis, kalau naik kendaraan umum, misal ya coba cari tempat, ya turun dulu, menempatkan gitu Bu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, boleh tambah satu lagi Ustaz? Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, ini Ustaz, ini kalau untuk sholat Jumat, di hari Jumat Ustaz, sholat zuhur. Kalau untuk perempuan itu baiknya waktu sholatnya bareng seperti sholat Jumatnya laki-laki, atau setelah keluar dulu sholat Jumatnya laki-laki baru perempuan sholat gitu. Waktunya Pak. Ibu mau sholat zuhur di waktu Jumat? Iya, waktu zuhur di waktu Jumat. Iya. Sholat zuhur di waktu Jumat dipersilakan setelah sholat Jumat. Iya. Kalau mau sholat Jumat juga nggak apa-apa. Iya. Sholatnya di rumah Ustaz. Jadi menunggu gitu. dulu selesai sholat Jumat berarti Pak ya. Ustaz ya. Oh, terima kasih Ustaz. Iya. Ibu. Masuk. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Ustaz, ada pertanyaan di chat dari Pak Hilman, Ustaz. Pak Hilman. Iya. Itu Pak Ustaz. Gimana Pak? Di medsos itu banyak ini Pak Ustaz. Beredar nih, kalau 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar dari Salatul Fajri khairun, ya. Salatul Fajri khairun, ya. Ya, itu tuh hadis atau apa, kemudian sholat 2 rakaatnya 2 rakaat yang mana juga gitu loh. Kan bisa tuh tahiyatul masjid, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz penjelasan? Nah, nanti di bab ini ada Bidayatul Hidayah. Ya, ini kan yang kita kita ngajinya Bidayatul Hidayah. Nanti dijelasin adab ketika waktu fajar. Nah, nanti ada di situ. Ada di sini. Gimana sholat fajarnya, gimana masuk masjidnya itu gimana, kalau misalkan telat udah azan, kita masih di rumah nih. Masih di rumah. Nah, masih di rumah, pas masuk masjid kagak sempat sholat tahiyatul masjid. Kemudian waktu itu mepet cuman buat waktu sholat 2 rakaat fajar. Nanti dijelasin di sini. Allah dari. Ngasih bocoran dong Pak Ustaz, jangan. nanti dijelasin. Jadi pas sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid 2 rakaat belum sholat wudunya, belum sholat, kan banyak tuh sholatnya kan. Ternyata baru 2 rakaat, udah komat tinggalan, karena kan rumahnya jauh, rumah jauh kita jalan kan, rumah jauh. Nah, sudah selesai seperti itu, bagaimana nanti keterangannya? Nah, nanti ada bab sholatul fajar, nanti ada. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya, kita bab tayamum tadi dulu, debu sama sholat kosor tadi, alhamdulillah. Iya. Ada lagi ya Pak Ibu? Bu Teta tuh, pertanyaan Bu Teta di chat. Bu Teta ada lagi? Ada di chat. Iya. Yang Bu Teta melakukan tayamum di transportasi umum dan tempat yang tidak membolehkan untuk membuka lengan baju. Soalnya terkait dengan aurat perempuan ya saat ini. Ketika tayamum. Kalau untuk emang di situ memang khilaf. Kalau untuk wanita telapak tangan saja sebenarnya, telapak tangan saja gitu. Jadi tetap dibagi 2 ya. Tapi kalau nggak ada yang melihat, mirfaq sampai mirfaq, tetap itu dasarnya. Dilihat dulu, nggak ada yang melihat ya, sampai sini saja, pergelangan tangan saja. Jadi tetap dibagi 2, jari ruas atas sama telapak tangan bawah sini. Balik ini, selesai. Bukan gini-gini, nggak ada. Pernah saya lihat gitu, kok begini-begini, ini apa? Musab tayamum kok begini-begini. Habis itu berdebunya. Jadi satu kali saja. Rumusnya sama kayak tadi, bagi 2. Ya, jari, ruas jari dengan telapak tangan. Masuk jarinya, balik telapak tangannya.
Nah, satu lagi juga sama. Balik ini telapak tangan. Ya, gitu. Itu untuk wanita. Kalau misal wah ramai ini nggak ada ini. Gitu Pak. Sunnahnya seperti itu. Ya, tapi kebanyakan yang apa namanya? Yang mempraktekkan adalah hanya telapak tangan karena tadi menjaga aurat tadi. Gitu. Tapi kalau nggak ada, tidak ada orang apa segala macam, ya dipersilakan. Ya, dipersilakan buka. Jadi hukum dasarnya sampai mirfak memang. Gitu, Pak. Gitu. Terima kasih. Iya. Ada yang lain lagi? Oh, betul, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak tadi mau bertanya, Pak Teri, silakan Pak Teri. Enggak, Pak. Cukup. Enggak cukup ya. Iya. Sudah tidak ada lagi, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita minta doanya Pak Ustadz baik. acara ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini semua menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menambah apa namanya kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pak Yuri semua ya. John, Pak Hilman tadi ngobrol sehat semua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.